maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia tawadhu, tiada takabbur. Apa itu takabbur? Membesarkan diri. Nah, wajib tawadhu. Jadi pembahasan etikat tadi kita sudah paham. Etikat kita nang kaya itu adabnya dijalani. Apa adabnya? Tawadhu. Apa hukum tawadhu? Hukum tawadhu wajib. Nah, jadi etikat yang bujur wajib ada di hati. Adab terhadap etikat itu pun wajib juga ada di hati. Maka disebut min wajibatil qalbi. Di antara kewajiban-kewajiban hati seorang hamba adalah bersifat tawadhu. Kenapa kita disuruh bertawadhu? Karena kita meyakini yang bujur-bujur jagau hanya Allah. Kita pang ada berisi kisah kebaikan lalu-lalu. Nah, maka tawadhu ini pengertiannya dua lah. Ada secara zahir, ada secara batin. Pengertian tawadhu nih, supaya kita jangan salah paham. Karena rasa kita tawadhu itu anaknya diburit. Bila ada acara-acara duduk di muncul-muncul manakah di padang tahi cacak, parak sandal. Jadi ujar tuan rumah, naik pian. Kadang aku sini aja ya. Nah, di hatinya berucap, aku tawadhu naham ya. Naik pian ke sini kamu kan duduk. Nah, kadang ayo beban aja masuk. Ulun di sini kan ya. Di hatinya berucap, aku tawadhu naham. Itu narannya tawadhu persiburit. Bah, dikira aku tawadhu kan anaknya burit kan? Ada kayak itu. Disuruh jadi imam, ada akun bertunjulan. Untung ada gancang yang ditunjul kai 7 rambak kai bertunjulan. Jangan kamu kita sanggup memenuhi syarat dan lebih 50% orang ketujuh kita jadi imam, kita jadi imam. Amun kita kada memenuhi syarat, kada paham tata cara, mundur wajar. Atau kita memenuhi syarat juga tapi yang ketujuh lawan kita ada mencapai angka 50%, mundur teratur gini. Memang kita nih ahli, fasih, hafal Quran, tapi makmum yang banyak tadi banyak ada ketujuh lawan kita. Hanya mendengar memuara hujah di hati makmum nih. Jadi masing-masing takulibi berdetak, makmum di belakang. Nah, ini merusak keadaan sembahyang makmum narnya imam tadi. Jadi fitnah, jadi lebih mundur teratur aja. Nah, sama nang kayak ini yang jadi khatib itu ini tampulu menyampaikan Nah, jadi khatib nih. Orang yang di sekitar situ caka ibarat kampung nih. Kampungnya di kampung pendaran kampungnya nih. Kampung Baru kah? Kampung Baru atau di Kuta Palangkaraya lah misalnya. Atau di daerah Kampung Baru sini. Siapa yang diketujui orang itu jadi khatib. Amun memenuhi syarat rukun dan segala macam itu pasti sudah mutlak. Bila lebih dari 50% orang ketujuh, 60%, 70% itu yang jadi khatib. Jangan yang masyarakat kada patuh, siapa sih nih? Jangan ketujuh patuh aja kada. Timbul jadi khatib. Kenapa? Ini itu bang tadi tuh orang yang kalampangan, misal maaf orang kalampangan, ini contoh aja orang kalampangan timbul jadi khatib di sini. Makruh hukumnya tuh. Jangankan kita ketujuh patuh aja kada. Atau misalnya orang sini timbul jadi khatib di masjid Kalampangan, salah juga. Nah, jadi khatib itu biar berdua aja kan. Masjid Nur Islam ini kan dosa yang beratus-ratus. Berdua aja. Saikung pemain utama, saikung pemain pengganti. Bila khatib yang saikung ini misalnya ujur, ada yang mengganti. Nah, kayak itu. Paham aja lo oleh. Dia kok menyampaikan aja sarik-sarik kayak tak sarah kita. Ya. Ini ujur guru sekumpul ini kada bagaya nulang. Jangan khatib banyak karena khatib banyak itu malah kasih kiamat. Ciri kiamat katsirul khutbah, banyak yang jadi khatib. Apalagi mendaftar jadi khatib, naudzubillahi min dzalik. Orang bahari disuruh jadi khatib. Berat presiden, aduh wani aku. Kursus kumpul seumur hidup kada pernah jadi khatib. Tapi jangan juga kada aku jadi khatib berataan. Ada derajat terjadi jumatan gena. Nah, itu maksudnya jangan berebut jadi khatib.
Banyak yang paham ilmu agama itu yang bujur, karena di akhir zaman qalilul fuqaha, sedikit orang yang paham ahli fikih. Yang banyak tuh katsirul khutaba. Nah itu. Nah, cukup berdua aja, cuma yang berdua tadi dikatujui orang. Nah, amun memenuhi syarat jelas sudah tadi kan, paham syarat dan rukunnya segala macamnya. Nah kayak itu. Nah lalu ini kesana apa jadilah? Ini Malayau kita ini. Nah tawadhu tadi tawadhu. Jadi tawadhu tuh bukan yang pian aja. Aku tawadhu naham aja. Lain itu sombong. Yang narang tawadhu secara jahir dulu nah. Ada perasaan kita paling hina seduniaan kita. Seduniaan ini nah paling hina aku, karena paling banyak dosa seduniaan adalah aku, dan apabila turun musibah itu sebab dosaku. Nah, adalah kita berisi pikiran yang kayak itu. Amun kada ada berisi pikiran yang kayak itu, belum lagi tawadhu zahir aja belum, apalagi tawadhu batin. Ulangi nah, arti tawadhu zahir nah. Paling hina, paling banyak dosa seduniaan, ini kada siapa lengkap seduniaan. Aku, dan sebab dosaku lah turun musibah di mana-mana. Orang yang sombong papalingannya, melihat orang utur maksiat dia harus, makanya turun bala. Sombong. Menganggap orang ahli maksiat, sombong. Menganggap turun bala karena orang, sombong. Kamu tahulah badan turun. Tuh sebabnya tuh. Menunjuk ke orang. Nah, kada bersifat tawadhu ngarannya. Ada orang wali Allah Ta'ala dihilangi oleh seorang wali. Yang dihilangi ini tuha, yang menghilangi anom. Jadi ujar si wali, ini masih hidup orangnya, anom masih hidup. Jadi ujar yang si wali yang anom, guru, ulun hilang ke sini hendak mengambil berkat pian. Jadi ujar si yang wali yang tuha yang dihilangin ini nyawa salah alamat. Mun nyawa hendak mengambil berkat, seluruh orang di kampung ini ambil berkat. Sebab yang paling banyak dosa di kampung ini aku. Orang tawadhu. Pahami dulu, paling kada kita disuruh mengamalkan tawadhu, paling kada itu perhatian kita minimal. Dan Allah kada bujur-bujur memberi tawadhu hakikat, tawadhu batin, walaupun kita paham Allah kada menjulungi rasa sifat tawadhu, kecuali kita berisi sudah tawadhu zahir ninto. Nah ini hati kayak itulah. Mun syariat tetap berlaku, haram-haram, halal-halal. Yang kada baik tetap kada baik, yang baik tetap baik. Nah tawadhu batin bang nang kaya apa? Nah tawadhu batin itu ada perasaan atau kesadaran. Sekurang-kurangnya sadar. Amun kehendak menyaksikan. Nah, cuma kita karena belum terbuka hijab, belum menyaksikan, menyadari barang. Bahwa aku ini selamanya ada pernah kawan. Satu. Dan aku ini selamanya kada pernah berisi. Apapun. Dua. Apabila aku kada pernah kawa selamanya, maka seluruh kebaikan yang sebutannya sembahyang 5 waktu kah yang kelihatan di diriku, sembahyang sunat kah, bersedekah kah, berbari-bari kah, berzakat kah, itu adalah orang. Kebaikan dari Allah, lain kebaikanku, tetap ampun orang, karena aku kada pernah kawa. Nah, apabila kebaikan itu seluruhnya milik Allah, berarti aku kada diisi apa-apa, hina aku. Nah, ketika menyadari hinanya kita, Allah buka akan kemuliaan Allah Ta'ala. Nah, itu hakikat tawadhu. Biar orangnya tadi inya harus yang tampil. Nah, jadi imam inya baca doa, inya ajan, inya juga kamat, inya juga sawarangannya di masjid kok dia lah. Ya kalau menghadang ajan siapa ada sawarangannya? Wajar aja, pokoknya sarabainya sombong lah nih tuh, kada, belum tentu.
Apabila di hatinya ada kesadaran aku kada pernah berisi kebaikan sedikit pun, ini yang disebut tawadhu. Walaupun inya berdiri di pucuk masjid, ada jonang seikong, pian aja. Suruh berdua, pian aja. Kada suah kita mendengar suara sidin, kada suah kita melihat sidin jadi imam, kada suah kita melihat tak ada aja orangnya, tapi kada suah sarana kada suah. Tawadhu lan itu belum tentu. Jangan-jangan orangnya sombong. Jangan-jangan dia menganggap aku mengalah dia. Padahal yang patut jadi imam tuh Pak aku. Nah, aku tuh mengalah dia. Nah, ini naranya sombong. Kalau di hati kada berisi perasaan aku yang paling banyak dosa, sudah sombong. Apalagi nya merasa aku yang paling layak jadi imam karena aku fasih, Bang. Ini contoh jadi imam. Aku, Bang, yang paham ilmu bahasa Arab lalu paham artinya. Tapi aku mengalah Inikah yang disebut tawadhu? Ada. Maka tawadhu ini amal hati. Amal hati, bukan amal perbuatan. Pina baju, pina berabit-rabit, bertambal-tambal, kada batapas. Parak satahun kada batapas. Padahal yang baik ada aja dipakai. Aku tawadhu jadi lain tawadhu ni bungo. Kurang kebauan bapak lamun inya, kada batapas ya. Kada kaya itu maksud tawadhu. Jelas sudah kita lah maksud tawadhu. Jadi tawadhu ini amalan orang yang mengerti Allah bersifat kudrat. Dan jasidin tiada takabur. Apa hakikat takabur? Nah, penting kita tahu. Ini sedikit mau ulang. Ada wilayah ketuhanan, ada wilayah kehambaan. Apabila kita hamba, di wilayah kehambaan juga. Allah sebagai Tuhan, di wilayah ketuhanan. Salangkah kita masuk ke wilayah ketuhanan, takabur sudah. Nah, apa nih toh? Wilayah ketuhanan hanya Allah yang selamanya kawa dan hanya Allah yang selamanya berisi. Itu wilayah ketuhanan. Wilayah kehambaan, Bang, hanya makhluk itu ya aku kada pernah kawa selamanya, kada pernah berisi selamanya. Kehambaan darahnya. Sekalinya suatu hari kita merasa kawa, takabur sudah. Melihat jam tangan parasa kita pun kok takabur sudah. Karena yang layak mengatakan pun kok secara hakikat hanya Allah. Yang layak mengatakan aku kawa secara hakikat hanya Allah. Nah, jadi ketika kita kada ingat waktu bagawi bahwa kita ditolongi, parasa kita yang kawa, takabur sudah masuknya. Jangan takabur aja sih, tapi tawadhu. Maksud tawadhu, lihati kebaikan orang. Jangan melihat kebaikan seorang. Bila kita sudah menganggap kita baik, tali hati berisi kebaikan nih, biasanya minta puji, itu cirinya. Nah, minta puji. Lambat orang memuji ya seorang lawan diri seorang berdahulu. Nah, maka lihati kebaikan orang. Amun sudah kita sembahyang yang kita lihat kebaikan orang, Allahu Akbar, jelas Allah yang baik satu-satunya, tiada dua, tiada tiga. Amun sudah melihat kebaikan orang, cepati puji. Cepati Allah tu dipuji. Kau berjalan, puji Allah. Bila bahasa kita, kau berjalan baiknya pian, kau salangkah berjalan baiknya pian, puji Allah Taala. Berisi baju hanyar baiknya pian, puji Allah. Kau sembahyang baiknya pian. Bila kita terlambat memuji, masuk kena nafsu minta puji. Nah, jadi orang yang minta puji itu gara-gara kosong di hati dari memuji Allah. Karena kosong hati memuji Allah, nafsu yang bertimbul minta pujinya. Dan banyak takutnya kepada Allah Ta'ala. Maksud takut di sini, tulis di bawah itu keterangannya. Takut kita diampihi atau diputus oleh Allah dari inayahnya. Nah, ini kan kita ini sudah terbuka hijab nih. Artinya sadar sudah siapa Tuhan, siapa hamba. Nah, ada orang yang belajar, paham tata cara berwudu, mengerti cara berwudu, itu hidayah namanya. Paham tata cara sembahyang, rukunnya, syarat-sahnya, hidayah namanya. Hidayah Allah tak? Kawa pulang menggawi wudu, kawa menggawi sembahyang, taufik dari Allah juga. Nah,
Waktu baudu, waktu sembahyang, kawa kita memandang bahwa uduku, sembahyangku adalah tetap milik Allah, kebaikan dari Allah, ini disebut inayah Allah namanya. Jadi kada sama ada wilayah hidayah memberikan kita petunjuk mana bujur, mana kada. Ada wilayah taufik menolongi kita kawa menggawi wudu, kawa menggawi sembahyang. Wilayah inayah nintuna. Kita kawa sadar ternyata sembahyangku, wuduku adalah kebaikan dari Allah. Aku tetap kada biasi apa-apa. Nah itu inayah naranya. Yang kita takutkan ini inayah Allah dicabut oleh Tuhan. Inayah Allah ini hilang dari dada kita. Ini yang disebut banyak takutnya pada Allah Ta'ala. Jangan sampai kemesraan kita lawan Tuhan terputus. Maksud terputus, rami melihat kebaikan Allah. Sekalinya kali hati kebaikan diri. Tak putus inayah namanya. Ini yang disebut banyak takutnya kepada Allah. Bukan takut lawan neraka, kada. Bukan takut lawan perkara-perkara di dunia, kada. Tapi takut inayah Allah tadi hilang, putus dari dada kita. Itu maksud dari banyak takutnya kepada Allah. Kenapa garang dia? Sebab orang sombong yang takabur tadi nih masuk ke wilayah ketuhanan tuh. Itu maksudnya dicabut oleh Allah inayah. Bila Allah cabut inayahnya di dada kita, iya tuh yang sombong tuh. Maksud sombong tuh rasa kawa. Jadi orang yang rasa kawa, rasa besi, sombong sudah. Kenapa? Inayah Allah ada di dirinya. Banyaknya orang yang paham, alim, beribadah rajin, tapi minta puji. Ada hidayah di dirinya, ada taufik di dirinya, inayah Allah yang kadada. Maka itu penting benar. Hidayah minta lawan Tuhan, taufik minta lawan Tuhan, inayah minta lawan Tuhan. Taufik naran yang laki, hidayah naran yang bini, beanakan narannya Siti Inayah. Ya kalau